Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu dari 4 kepribadian, yaitu kepribadian koleris. Sebenarnya paling baik pada saat Anda menyimak video ini, Anda sudah menyimak video saya terdahulu, yaitu 4 kepribadian manusia. Ya, dari 4 kepribadian manusia itu sudah ada pemetaan-pemetaannya, yaitu ada yang ekstrovert, ada yang feeling, ada yang thinking, dan bagian-bagian mana saja yang memakai hal-hal tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kepribadian, salah satu kepribadian yaitu koleris. Ya, koleris ini dijuluki juga si kuat. Kalau teman-teman pernah mendapatkan ada orang yang matanya tajam, ya hobinya perintah-perintah, ya kalau ngomong itu straight to the point gitu ya, to the point. Kamu ini begini, lihat nanti kamu ngerjain ini aja. Atau agresif, ya susah mengendalikan diri. Anda lagi berhadapan dengan orang-orang yang diindikasikan nih ya, itu adalah orang-orang koleris. Kenapa masih diindikasikan? Kenapa? Karena menurut bukunya Florence Littron, Personality Plus, itu masih ada campuran-campurannya lagi. Jadi dia tidak murni. Ya, ada yang murni, ada yang tidak murni. Yang tidak murni ini banyak banget. Yang tidak murni ini ada campuran alaminya, ada campuran pelengkap, dan ada campuran berlawanan. Kalau campuran alami ini ya sama-sama ekstrovert. Sama-sama ekstrovert itu adalah koleris sama sanguin, atau sama-sama introvert. Melankolis, plekmatis. Ya, kedua adalah campuran pelengkap. Ya, campuran pelengkap ini adalah mungkin koleris melankolis, ya koleris melankolis atau sanguin plekmatis. Dan ada juga campuran berlawanan, yaitu mungkin koleris plekmatis. Ya, koleris plekmatis. Nah, kalau umpamanya Anda mendapatkan orang-orang yang seperti saya sebutkan di atas, ya berarti Anda lagi berhadapan dengan orang-orang koleris. Nah, orang-orang koleris ini, Bapak Ibu sekalian, itu orangnya nggak mau tahu, ya kalau dalam segi pekerjaan, ya orangnya ini tidak peka, ya orangnya ini mau menang sendiri, ya orangnya ini ya kata-kata yang paling dia sulit terima kalau Anda ucapkan itu ya adalah kamu ini orangnya tidak bertanggung jawab. Oh, hati-hati bicara responsibility. Orang-orang koleris ini paling sensitif, ya lagu kesayangannya itu adalah I didn't my way, ya my way. Jadi dia melakukannya semuanya sendiri, ya jarang minta tolong sama orang lain, ya dia bisa melakukannya sendiri. Ya, tetapi koleris ini banyak sisi-sisi kelebihannya, yaitu istilahnya dia sangat gemar tantangan. Ya, dia orangnya dinamis. Ya, dia tidak suka stagnan gitu ya. Dia tidak suka stagnan ya. Dia ingin selalu bertumbuh dan selalu berubah. Dan dia ini sangat pandai memimpin. Tetapi ya banyak juga kelemahan-kelemahannya. Ya, tadi orangnya egois, ya susah memaafkan, susah minta maaf juga ya orang-orang koleris ini, Bapak Ibu. Koleris ini sangat vokal dan sangat suka kontroversi, ya suka chaos, ya suka bikin masalah. Ya, orang-orang koleris ini kadang kalau suasana happy, anteng gitu ya, dia kadang nggak senang yang seperti itu. Dia suka perdebatan, dia suka kontroversi. Nah, ini orang-orang koleris ya. Nah, apakah kepribadian ini bisa dirubah atau tidak? Jadi otomatis ya dalam kita mempelajari kepribadian, dalam kita mengetahui kepribadian, yang pertama adalah kita mengetahui dulu kelebihannya dan juga kita mengetahui kekurangannya. Nah, setelah kita mengetahui kekurangan ini, kita minimalisasi dengan belajar ya bagaimana caranya menjadi seorang koleris yang terdidik, ya koleris yang kalau dibilang situ koleris yang lebih sabar, koleris yang lebih mengayomin. Ya, kenapa? Karena koleris ini kalau dia tidak berubah atau dia tidak bertumbuh, ya kalau dia tidak bertumbuh, dia ini pasti nggak punya teman. Ya, bahkan di bukunya Florence Littron itu Personality Plus, bahkan kalau dia tidak belajar si koleris ini, dia akan mati dengan kecoa. Bahaya sekali. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang koleris atau teman-teman kita yang koleris, bapak kita yang koleris, ibu kita koleris, atau anak kita yang koleris, atau pacar kita yang koleris? Ya, bagaimana cara menghadapinya? Satu hal, jangan dibantah dan jangan dibanding-bandingkan.
Ya, karena koleris ini paling tidak suka dibantah. Kalau dibantah, chaos. Ya, kalau dibanding-bandingkan, dia paling nggak senang dibanding-bandingkan. Ya, dibanding-bandingkan. Misalnya Anda membandingkan, misalnya, itu tuh anak tetangga tuh luar biasa, oh hebat, juara sekian. Oh, koleris nggak suka dibanding-bandingkan. Ya, apalagi kalau Anda punya pasangan hidup Anda banding-bandingkan dengan orang lain, nggak. Orang koleris tidak suka dibanding-bandingkan. Nah, itu cara menghadapi koleris. Jadi jangan dibanding-bandingkan dan jangan dibantah. Udah itu aja, ikutin aja. Ya sakit hati memang, ya, tapi setelah itu ya nggak juga, ya biasa aja. Nah, kalau umpamanya kita seorang yang koleris, terus kita pengen berubah, ya kita pengen berubah. Apa yang harus kita rubah? Di titik-titik mana yang harus kita rubah? Yang pertama adalah koleris itu harus belajar sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan selalu mengambil kesimpulan. Identifikasi dulu masalahnya apa. Misalnya mungkin Anda punya pasangan, WA-nya Anda WA nggak dibales gitu. Ya pokoknya pikir dulu, thinking dulu, kenapa dia nggak balas WA. Jangan langsung agresif gitu ya. Nah itu yang kadang menimbulkan masalah, karena si koleris ini terlalu agresif. Yang kedua, belajarlah untuk peduli, ya, sense of caring. Ya, belajar untuk peduli dengan orang lain. Ya, karena memang ya koleris ini ya dia tidak peduli apapun masalahmu, gitu ya. Dia nggak suka dengan air mata, dia nggak suka dengan orang punya masalah, gitu ya. Orang karena bagi dia semuanya bisa diatasin. Nah, cobalah untuk sedikit peduli, ya, karena lingkungan sekitar kita ada yang plekmatis, ada yang sanguin, ada yang melankolis. Jadi kita lah coba untuk peduli, cobalah untuk sedikit mendengarkan, ya. Dan cobalah menjadi seorang sahabat yang baik, ya, karena kalau Anda tidak bisa diajak curhat, Anda akan susah punya teman nantinya, ya. Jadi koleris itu harus tadi pertama belajar sabar, yang kedua Anda coba menjadi pendengar yang setia, bukan cuma harus didengarkan terus, Anda cobalah menjadi pendengar yang setia. Yang ketiga yaitu karena koleris ini orangnya ceplas-ceplos, ya, agresif, ya, akhirnya kadang menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya. Relationship it's all about communication. Semua hubungan itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi, ya. Gunakanlah kata-kata yang tepat. Misalnya seperti ini. Kalau umpamanya terdahulu Anda selalu memakai kalimat salah. Oh, kamu salah tuh begini, kamu salah tuh begini, kamu salah tuh begini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau disalahkan. Ya, misalnya Anda seorang orang tua, Anda bilang, oh itu salah, atau Anda seorang teman, Anda salah-salahin orang. Tidak ada seorang pun yang mau disalahkan. Ya, bahkan seorang gembong narkoba pun, ya, seorang gembong narkoba pun di bukunya, Anda coba baca buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, itu pada saat dia di penjara, dia ngomong, saya tidak salah, gitu. Jadi tidak ada satupun orang yang disalahkan. Jadi mulai mencari kata-kata yang enak didengar, ya, misalnya begini, bukan kamu salah, tapi apa yang kamu lakukan itu sudah benar, ya, tetapi ada kekurangan-kekurangannya. Alangkah baiknya kamu memperbaiki kekurangannya itu di sisi ini, di sisi itu. Nah, cara bicara kamu itu, wah, keren ya, ketimbang dahulu-dahulu ini udah sangat bagus. Cuman walaupun memang masih akan ada kekurangannya, tetapi nggak apa-apa, kita perbaiki kekurangannya. Itu sangat bijaksana sekali, sangat bijaksana sekali. Pemilihan kata-kata, choice of word, gitu ya. Anda mulai merubah kata-kata Anda yang tadinya straight gitu, salah, keliru, kamu nggak benar, kamu segala macam. Mulailah menggunakan kata-kata yang lebih halus, gitu ya. Nah, ada 3 kata-kata yang di dunia ini yang orang sangat menyukainya. Apapun kepribadian Anda sangat menyukai kata-kata itu. Yaitu pertama kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. Nanti kita akan bahas di vlog-vlog berikutnya. Yang berikutnya adalah be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Kenapa? Karena dari 4 karakter itu, koleris nggak bisa diajak curhat. Ya, nggak bisa diajak curhat, ya. Solusinya adalah misalnya Anda curhat mengenai pasangan hidup Anda, ya udah ceraiin aja, ya udah putusin aja, ya udah, nah kayak gitu, straight gitu ya.
Anda nggak bisa dapatkan solusi dari situ. Jadi mulailah menjadi seorang pendengar yang baik ya. Kalau Anda umpamanya dapat chat dari teman-teman Anda yang lagi ngeluh atau lagi apa ya, kecuali ngeluh pinjam duit langsung aja ya tanda seru, nggak ada gitu. Ya kalau umpamanya ngeluh dia apa, mulailah jadi pendengar yang baik. Mulailah menempatkan posisi Anda sama seperti posisi orang yang mengeluh tersebut. Ya jadilah seorang pendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit cerita ya, sedikit kupas ya, saya mengupas sedikit mengenai kepribadian koleris ini. Di video-video nanti saya akan mengupas mengenai sanguin, plekmatis ya, dan melankolis. Tetapi sekali lagi saya bilang ya, Anda melihat video ini tidak seperti Anda membaca bukunya Personality Plus-nya Florence Littrong. Ya, bukunya itu sangat komplit sekali ya, sangat bagus sekali. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pembaca yang setia. Ya, jadi Anda mulailah baca buku itu, karena kalau Anda menonton video ini hanyalah untuk memandu Anda untuk membaca buku tersebut. Dan membaca buku tersebut ya tidak seperti ya Anda kalau ikut ya sekolah kepribadian. Ya, karena bicara kepribadian ini banyak sekali faktor-faktor yang kita harus pelajari dan tidak akan ada habis-habisnya. Koleris harus lebih belajar sabar, sanguin harus lebih belajar disiplin, melankolis harus lebih belajar sedikit lebih luas, dan plekmatis harus belajar untuk memimpin. Bapak Ibu, kepribadian adalah cermin kehidupan kita. Kalau kita bisa mengontrol kepribadian kita, insya Allah kita akan sukses. Bukan cuma sukses di dunia karir, tapi kita sukses juga membangun hubungan dengan orang lain. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih.